channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Payung Hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Warisan yang Tidak Diinginkan. Kejadian ini flashback di tahun 2002, di mana teman ibuku masih kuliah di Fakultas Kesenian Tari di Jakarta. Sedikit latar belakang teman ibuku ini, sebut saja namanya Ambar. Dia kenal sama ibuku karena waktu tahun 2016 ada workshop membatik. Jadilah ibuku bertemu dan kenal Ambar ini. Akhirnya berteman sampai sekarang. Karena Ambar merasa sudah dekat dengan ibuku, akhirnya Ambar suka sharing apapun itu, sampai ke hal pribadinya, termasuk cerita absurd di hidupnya yang bakal diceritakan saat ini. Cerita ini diceritakan oleh ibuku atas persetujuan Ambar, karena beliau mau menyampaikan pelajaran hidup dan juga budaya yang harus tetap lestari sampai kapanpun. Kita mulai ceritanya dari sudut pandang Ambar. Waktu itu aku masih semester 4 kuliah. Biasanya kampus mengadakan acara besar tahunan di semester ganjil, yang mana bakal ada penampilan dari masing-masing jurusan dan angkatan di kampusku. Acara itu bakal diadakan di awal semester depan. Aku tertarik mau ikut perform di pentas itu, karena aku belum pernah sama sekali perform di acara kampus. Pengumumannya memang disebarkan 1,5 bulan sebelum acara diselenggarakan. Jadi saat itu aku memang sudah mau UAS. Jadinya akhir semester 4 sisa 1 minggu lagi. Awalnya aku ragu apakah ikut atau tidak. Yang membuat aku bimbang, aku bakal nari berkelompok atau aku bakal solo. Kalau menari solo, tandanya aku harus izin dengan semua teman kelasku, karena memang cuma boleh satu kelas menyumbang satu perform. Di jurusanku memang cuma ada 4 kelas saat itu. Tapi kalau digabung dengan jurusan lain bakal super ramai. Bayangkan saja kalau setiap kelas ada 3 yang menyumbang perform, mau selesai acaranya kapan? Akhirnya setelah musyawarah dengan teman satu kelasku, kami sepakat untuk aku tari solo. Teman sekelasku juga percaya aku bisa tampil dengan maksimal. Lagian teman satu kelasku juga kurang kompak, jadi mereka tidak begitu memaksaku untuk ikut perform. Setelah semuanya sepakat, aku daftar ke panitia, tinggal mikirin mau bawain tarian apa. Aku dikasih kesempatan 5 hari untuk menentukan mau membawakan tarian apa. Ini momen yang aku tunggu-tunggu sebetulnya. Walaupun ada hambatan nantinya di atas panggung, setidaknya aku bakal punya pengalaman dan sudah berusaha. Ini bakal jadi prestasi untuk diriku sendiri, walau tanpa piala. 2 hari sebelum aku mendaftarkan diri untuk perform, aku masih bingung mau bawakan tarian apa. Akhirnya terlintaslah di pikiranku kalau aku membawakan satu tarian dari desaku saja. Dan sedikit latar belakang juga mengapa aku memilih menari tarian daerah asal desaku. Karena nenekku adalah seorang penari juga.
itu juga kenapa aku mengambil jurusan seni tari. Jadi di keluargaku memang sudah menjadi turun-temurun yang bisa menari tari tradisional, tapi tidak termasuk dengan ibuku. Karena ibuku kurang menyukai tari-tarian, akhirnya dia tidak menekuni. Tapi dia bisa juga menari, walaupun sedikit. Jadi darah seni tari ini aku dapatkan dari keluarga nenekku. Saat itu aku juga merasa senang bisa sekalian nanti untuk pulang kampung. Karena terakhir aku pulang kampung sekitar umur 6 tahun. Oh ya, ngomong-ngomong aku lahir besar dan tinggal di Bandung karena ayahku punya tugas tetap di Bandung. Tapi orang tuaku dan nenek kakek dari kedua orang tuaku asli dari Jawa Tengah di bagian selatan. Ya, aku ini orang Jawa tapi tinggal di Bandung. Aku ke Jakarta untuk kuliah saja. Siang itu aku sudah kepikiran selalu mau pulang kampung dan refreshing. Aku semangat ke kampus ketemu sama beberapa panitia pendaftaran pentas. Dan akhirnya aku membawakan tarian pilihanku ini. Waktu itu aku benar-benar tidak merasa bakalan ada hambatan apapun. Malamnya aku bercerita ke teman dekatku masa SMA. Kita mahasiswi di kampus yang sama dan jurusan yang sama. Nama temanku adalah Rati. Rati ini walaupun umurnya sama denganku, tapi dia adik tingkatku. Angkatannya di bawah 1 tahun dariku. Di perbincangan itu, aku juga berencana mengajak Rati ke kampungku untuk sekalian liburan semester dia. Lagian supaya dia tahu juga bagaimana prosesnya perform dan upacara-upacara sebelum pentas dari daerah. Kita pun mempunyai rencana untuk berangkat ke kampungku langsung setelah UAS alias minggu depan, supaya bisa lama latihannya dan matang persiapannya. Setelah teleponan dengan Rati, besoknya aku pulang ke rumah di Bandung 3 hari mau izin dengan ibuku. Aku kurang begitu dekat dengan ibu. Jadi kalau ada apa-apa, aku pasti menceritakan kepada ibu. Bu, Ambar mau pentas tari dong, tapi masih lama sih. Kayaknya setelah UAS semester depan, tanyaku kepada ibu. Ibu boleh nonton, Bar? Kata ibuku. Ya boleh bu, ini niatnya mau ngajak ibu, jawabku. Memang kamu mau bawain tarian apa, Bar? Tanya ibu. Nah itu bu, aku mau bawain tarian dari kampung. Nanti Ambar mau minta ajarin sama nenek. Jadi nanti Ambar ke kampung ya bu, timpalku kepada ibu. Loh, kenapa harus ke sana, Bar? Tanya ibu penasaran. Seketika raut muka ibu sudah menjadi berbeda. Ibu menjadi semakin garang. Aku bingung terus menjelaskan kepada ibu. Iya bu, kan biar sekalian nenek yang ngajarin lag. Omonganku dipotong. Kamu bisa-bisanya, Bar, kepikiran ke sana. Sudah, cari yang lain saja menarinya, gertak ibu. Antara mau menjelaskan lagi ke ibu, kesal dan takut sama ibu. Kalau ibu sudah marah, akhirnya aku pun diam saja. Aku berpikir bagaimana cara berbicara menggantikan tarian ke panitia. Aku tidak enak kalau harus ke kampus lagi. Takut aku disangka pling-plan. Karena aku sudah tidak dapat dukungan dari ibu, aku bercerita kepada bapak. Saat itu bapakku juga sedang di luar kota. Jadi aku pun berbicara lewat via telepon. Pak, nanti Ambar mau pentas bulan depan, Pak. Ambar nari daerah, Pak, ujarku kepada bapak. Wah, keren tuh, Bar. Memangnya nari apa, Bar? Tanya bapakku. Tari yang nenek suka bawain pas muda, Pak.
Jadi Ambar mau minta ajarin nanti sama nenek, ujarku menjelaskan. Mendengar itu, bapak juga langsung tidak setuju, tapi setidaknya tidak mengomel seperti ibu. Tidak, sebaiknya ganti aja tema kamu. Kan banyak tarian di Indonesia yang lebih bagus. Bapak kurang suka kalau kamu belajar tarian itu, Bar, serkas bapakku. Dalam hatiku, mengapa pada tidak mendukung kalau aku menari ini? Akhirnya aku menjelaskan kepada bapak. Ya, lagian Ambar sudah mendaftarkan tema ini, Pak, ke panitia. Mana bisa diganti, Pak? Sudah disusun soalnya konsep di panggungnya. Ambar tidak mau dianggap pelin-pelan, Pak. Bapak cuma menghela nafas tanpa mengasih jawaban kepadaku. Ya udah, Bar, besok kan kamu mulai UAS. Istirahat aja. Tanya lagi nanti sama ibu. Bapak sudah menjelaskan kepada kamu. Bapak tidak suka tarian itu ya. Bapak tutup dulu ya, Bar. Assalamualaikum, ujar bapak menjelaskan. Waalaikumsalam, Pak. Teleponnya langsung cepat-cepat ditutup oleh bapak. Aku sudah capek merayu tapi tetap tidak bisa dibolehkan. Akhirnya aku tetap nekat untuk berbohong sama kedua orang tuaku. Makanya pentas ini akhirnya tidak berjalan dengan lancar. Malam itu aku mencari alasan bagaimana nanti aku bisa dibolehkan untuk pergi. Akhirnya aku yang super licik ini punya ide buat biar si Rate aja yang izin ke ibuku. Pura-puranya kita mau ada acara makrab UKM. UKM itu semacam ekskul kalau di SMA. Besoknya aku langsung cepat-cepat bilang kepada Rati, dan sepakatlah kita untuk izin kepada orang tuaku. Begitu juga izin ke orang tua Rati. Seminggu ke depan setelah UAS, Bu, aku sudah ganti tarian jadi tarian yang lain. Tapi nanti Ambar mau makrab, Bu, sama anak UKM Pers. Kira-kira seminggu ya, Bu. Boleh ikut ya, Bu? Kan sekalian mau libur semester. Izin aku dan Rati pada ibuku. Sama siapa saja, Ambar? Tanya ibu kepada aku dan Rati. Nanti ada banyak kawanku di sana, Bu. Tapi aku berangkat dari sini sama Ambar, kata Rati menjawab ibuku. Ya udah, Ambar, ibu minta nomor Rati ya. Siapa tahu ada darurat apa-apa, ibu bisa telepon Rati, pinta ibuku. Aku mengasih nomor HP Rati, lalu aku dan Rati lihat-lihatan. Kenapa ya kok ibuku tidak minta surat perizinan dari kampus, cuma meminta nomor Rati? Ini malah menjadi kesempatan buatku. Selepas izin dari ibu, aku langsung packing semua barang. Aku berangkat ke rumah nenek dengan bus di hari Rabu pagi saat itu, dan sampai di sana Rabu sore. Aku ketemuan dengan Rati di terminal daerah Bandung. Di perjalanan aku senang sekaligus merasa bersalah. Sudah bohong sama ibu, tanpa izin sama bapak pula. Akhirnya singkat cerita, kita sampai di kampungku, rumah nenek tepatnya. Dari terminal kota ke desa naik becak sekitar 15 menit. Tanpa memberitahu nenek juga sebelumnya. Rumah ini berada di pedesaan, tapi tidak terpencil juga. Jaraknya antara rumah tetangga ada 20 meter. Mobil pun tidak bisa masuk, cuma bisa becak saja karena ada di tepian sawah. Kebetulan di situ nenek lagi mengurus tanamannya di depan rumahnya. Melihat aku sama Rati datang, nenek sebenarnya agak bingung dan lupa. Wajar saja, aku terakhir ke sana kira-kira 14 tahun yang lalu. Nenek menyambutku dan agak heran juga kenapa aku masih hafal dengan jalannya. Oh ya,
Kenapa aku bisa hafal rumah nenek? Sebenarnya nenekku semacam artis saat mudanya. Dia terkenal di kota itu karena dia penari handal dan sering mengisi acara-acara besar di daerah kampungku. Makanya aku sekali bilang dengan tukang becak di sekitar situ nama nenekku, beliau langsung tahu rumahnya. Nenekku belum terlalu tua kelihatannya, padahal umurnya sudah 71 tahun saat itu, masih bisa beraktivitas sendirian. Kemudian aku masuk ke halaman rumah. Aku seketika bernostalgia dengan masa kecilku. Semakin masuk ke rumah, aku semakin kegirangan mengenang masa kecilku. Benar-benar tidak berubah bentuk rumahnya. Di situ kami disediakan tempat menginap untuk 1 minggu di kamar bekas ibuku. Posisi kamarnya ada di tengah, kamar nenek di belakang, kamarku di tengah, dan yang di depan kosong. Entahlah kenapa kami ditempatkan di kamar tengah. Nenek pun kelihatan sumringah dan benar-benar semangat menyambut kami. Tetapi aku bingung kenapa nenek tidak nanyakan soal ibu. Malam itu tampak biasa saja, disuguhin makan malam. Dan di situ kami mulai bercerita bagaimana kami di kampus dan tujuan kami ke sana. Nek, nanti aku mau pentas nari, Nek. Nenek ajarin aku dong. Aku niatnya seminggu di sini, Nek, kataku kepada nenek. Wah, boleh-boleh. Sama kamu juga ya, Nduk? Tanya nenek kepada Rati. Tidak, Mbah. Aku mau lihat prosesnya aja kok. Hehe, kata Rati sambil tertawa. Oh, ya sudah. Tapi boleh juga kok ikut latihan. Kalau begitu, Mbar, besok kita bersihin kamar depan ya. Kita latihan di situ saja, lebih luas, ajak nenek. Di situ kami pun sepakat. Besok pagi sekitar jam 10 mulai latihan. Tapi sebelumnya nanti subuh aku mau diajak sama nenek ke suatu tempat. Hanya aku saja. Rati tidak ikut. Katanya aku harus dikuatkan supaya nanti prosesnya tanpa hambatan. Aku pun setuju saja waktu itu. Waktu lagi enak tidur, benar saja nenek ke kamarku, memakai pakaian rapi persis seperti orang yang mau memanggung. Sanggul dan selendangnya sudah rapi, ditambah parfumnya yang khas semerbak sampai sekamar. Aku pun bersiap, tapi aku tidak boleh memakai baju dan dalaman. Aku tinggal saja dalaman di kamar, cuma kain saja yang kukenakan. Nenek mengajakku ke tempat seperti lapangan kecil tidak jauh dari rumah, tapi melewati pintu belakang. Aku pun tidak banyak bertanya kepada nenek. Aku memang selalu patuh kalau ada upacara adat dari beberapa tarian di Indonesia. Sesampainya di lapangan kecil itu yang ada sumur dan kendi juga berisi bunga-bunga. Ada daun-daun semacam mungkin pandan dan sirih. Tidak begitu jelas karena itu subuh dan masih gelap. Kemudian nenekku pun melepas sanggul dan mulai tergerai rambutnya yang panjang. Sambil dia bernyanyi, aku dimandikan. Berdiri bulu kuduku dingin sekali. Air berasa mengalir dari atas ubun-ubun sampai ke mata kaki. Segar sekali airnya. Disiram-siram tanpa sabun dan sudah selesai. Lalu kemudian nenekku menyuruhku untuk mengganti kain yang kering. Barulah kita pulang. Sesampainya di rumah aku juga sempat disisirin sama nenek. Disiapkan baju, padahal aku bisa menyisir sendiri dan aku lupa sama pakaian dalam yang tadi. Kamu sudah gadis ya, Bar? Kamu sudah punya pacar, Bar? Tanya nenekku. Belum, Nek. Aku belum kepikiran. Hehe, sahutku bercanda. Ya, baguslah.
Nanti aja pacarannya. Fokus ke kuliah kamu dulu. Sudah sana, tidur lagi. Nenek mau beres-beres, kata nenek sambil mengantar aku ke kamar. Sekitar jam setengah 8 pagi, aku bangun dengan Rati, sarapan dan siap-siap latihan. Di situ kamar depan sudah rapi dengan beberapa cermin di sudut ruangan. Waktu aku masuk, nenek lagi muterin ruangan sambil memasang kemenyan dan sajen. Setelah itu ditaruh di depan kamar kemenyannya. Sudah siap ya? Ayo sini, pemanasan dulu, kata nenek. Kita latihan seperti biasa sampai tidak terasa sudah jam 3 sore. Tidak berasa capek, tapi Rati sudah pucat sekali kecapean. Mungkin dia tidak terbiasa. Hari pun berjalan dengan lancar, sampai satu keanehan terjadi. Tepat di malam Jumat saat itu, aku sama Rati lagi ngobrol-ngobrol di kamar sambil mengemil kuaci. Tahu-tahu aku berbatuk darah. Rati pun kaget. Kenapa dia cepat-cepat keluar mengambil aku minum. Rati berasa lama sekali ke dapur. Sudah gatal sekali tenggorokanku ini. Lama amat sih Rati. Akhirnya aku beranjak dari tempat tidur. Baru berdiri Rati kelihatan pucat masuk kamar dan buru-buru. Dia pegang gelas yang sudah berisi air setengah. Loh, kamu kenapa? Tanyaku kepada Rati. Ini, Rati tetap mematung sambil mengasih aku gelas. Setelah aku minum, aku bersihkan darah yang ada di spray. Lalu aku siap-siap untuk tidur. Aku belum berpikir macam-macam, tapi merasa aneh saja semenjak saat itu. Setelah aku mau bersiap-siap untuk tidur, Rati masih dengan komiknya duduk di ujung kasur. Kamu kenapa sih? Aneh sekali dari tadi. Tidur yuk, ajakku ke Rati. Kamu kapan mau balik, Bar? Tanya Rati tanpa menjawab. Lah, baru semalam kita di sini. Kenapa sih? Hamsik, tanyaku lagi. Ya udah, tidurlah. Besok kamu latihan lagi. Ngomong-ngomong, baca doa. Tukas Rati. Ya, kataku. Tumben sekali Rati menyuruh aku berdoa sebelum tidur. Tapi aku cuek saja. Di tengah tidur malam itu sekitar jam setengah 2 pagi aku terbangun. Tenggorokan berasa gatal lagi. Kenapa aku bisa-bisanya batuk berdarah? Tumben sekali. Akhirnya aku mau minum tapi gelas yang tadi sudah habis airnya. Mau tidak mau aku ke dapur. Waktu aku jalan ke dapur, dapur itu ada di paling belakang rumah. Jadi aku harus melewati kamar nenekku. Waktu aku melewati kamar nenek, aku agak heran. Ada gerakan di dalam kamar karena pintunya terbuka sedikit. Masa iya jam segini nenek belum tidur? Apa lagi sholat ya? Ya udahlah, aku lanjut lagi ke dapur. Waktu mengambil air, aku dengar ada suara orang memotong kayu di halaman belakang. Siapa yang potong kayu malam-malam gini? Aku pun mengintip dari jendela. Ternyata itu adalah nenek. Ngapain lagi sih nenek? Udah malam, kenapa tidak besok saja sih? Tapi siapa yang di kamar dong? Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk mengintip. Tanpa ada rasa takut juga, tapi berasa tidak sopan saja. Benar saja di situ tidak ada siapa-siapa. Aku melihat kamar nenek yang remang-remang. Wangi kemenyan, foto kakekku sudah meninggal. Tapi aku selalu tersenyum mengingat kakek. Tentramnya masa tua dalam hatiku. Kemudian waktu aku menuju kasur, aku merasa menyandung sesuatu. Itu berupa tampah. Isinya ada ayam mentah, bunga-bunga, buah, dan beberapa benda asing lainnya. Aku tidak berpikir itu adalah sajen, karena sajen yang biasa kulihat tidaklah begitu. Waktu aku menggeser lagi tampaknya, aku melihat ada foto anak kecil, rambut celana dalam perempuan.
Aku pun kaget. Itu adalah celana dalamku. Tapi ini siapa? Siapa di foto itu? Awalnya aku bertanya-tanya, tapi itu aku sadar itu aku waktu kecil. Kok ada bagian tubuh aku di sini? Buat apa maksudnya? Mendengar dari beberapa cerita, ini seperti model santet atau pelet. Karena panik, aku tidak sempat mengambil itu celana dalam. Aku langsung cabut ke kamar. Untung saja aku tidak kepergok nenek. Besoknya hari kedua di rumah nenek kami latihan lagi. Kali ini Rati tidak enak badan. Jadi dia cuma menonton saja. Hari itu juga latihan aku selingi istirahat. Aku tidak yakin, tidak seperti kemarin. Nenek kamu tidak pernah sholat ya? Kata Rati. Iya juga ya. Tapi biarinlah. Memang keluargaku bukan taat beragama kok, kataku. Iya sih. Rati, masa ya semalam aku ke kamar nenek, aku melihat ada foto aku di kolong kasurnya. Segala ada CD aku lagi, sama ada rambut, tapi tidak tahu rambut siapa. Panjang dan keriting begitu, kayak rambutku sih. Tapi masa iya sih? Ceritaku ke Rati mengendap-endap takut ada nenek. Hah? Serius kamu? Kaget si Rati. Iya, beneran. Apa itu ya? Tanyaku keheranan. Ya, kamu kan keluarganya. Masa tidak paham? Sahut Rati seolah tahu sesuatu. Tidak. Tapi semalam kenapa sih kamu tidak bercerita? Tanyaku kepada Rati lagi. Semalam aku melihat nenek kamu. Aneh, Bar. Belum selesai bercerita, tahu-tahu nenek sudah datang membawa teh hangat. Minum ini biar kuat seperti nenek, ujar nenekku sambil menyodorkan teh. Makasih, Mbah, kata Rati. Di saat baru minum sedeguk, Rati batuk hampir muntah dan menunjukkan muka tidak enak. Kenapa Rati? Sambil aku usap punggungnya. Tidak apa kok. Aku cuma keselak, kata Rati seperti kelihatan bohong. Terusin dok minumnya, habiskan, kata nenek sambil mengelus tangan Rati. Terus cabut ke dalam rumah. Melihat nenek sudah masuk, Rati bilang sama aku, Bar, sorry ya, tapi ini teh getir amat. Mana ada pedas-pedasnya. Ini teh apa jamu sih? Tukas Rati. Kamu tidak biasa kali minum teh orang sini. Punyaku manis kok, jawabku setengah bercanda. Rati seperti kesal terus tidak melanjutkan minum tehnya. Aku juga heran sama dia. Kenapa punya dia pahit? Padahal teh ini enak sekali, wangi dan manis, madunya enak. Latihan pun cuma berlanjut 2 jam saja. Sehabis itu kita selesaikan sore-sore sambil nemenin nenek pergi ke pasar. Entah kenapa nenekku pergi ke pasar sore-sore. Waktu aku ke pasar, Rati kami tinggal di rumah sendirian karena demamnya belum pulih juga. Aku dan nenek ke pasar ternyata bukan beli bahan makanan, tapi membeli beberapa kain dan aksesoris sanggul. Nenek memang suka dandan. Aku suka diajak juga waktu kecil buat beli beberapa riasan wajah. Selesai dari pasar, aku agak heran dengan tatapan warga di desa ini yang rata-rata sinis. Tapi waktu aku melihat ekspresi dari nenek, dia chill aja macam tidak peduli. Aku melihat dari jauh Rati di depan rumah sambil selimutan memegang golok. Turun dari becak, aku jalan duluan daripada nenek dan nyamperin Rati. Kamu habis nebang bambu? Ledek aku kepada Rati. Aku mau balik sekarang, sambil agak berbisik, berjalan mendekatiku tapi membentak. Aku bingung kenapa dengan si Rati.
Aku memohon sama dia buat nginep 1 hari lagi, tapi dia diam saja. Dan ada darah juga, aku jijik dan takut. Akhirnya aku memanggil nenek, tapi yang keluar malah Rati. Di sini puncaknya, malam ini Rati tidur duluan tanpa berbicara sama sekali kepadaku. Terakhir dia berbicara, dia meminta pulang. Malam itu sekitar jam 1:30, persis di jam yang sama kemarin aku bangun. Aku merasa tenggorokanku gatal lagi. Akhirnya aku pun mengambil minum. Tapi setelah minum, aku merasa mual dan akhirnya muntah di dapur. Kaget yang keluar dari mulutku ternyata gumpalan hitam. Loh, ih, apa itu, War? Kaget Rati. Aku tidak tahu. Aku takut deh. Aku menjelaskan kepada Rati sambil Rati membopong aku ke dalam kamar. Nenekmu mana? Tanya Rati. Aku cuma menggelengkan kepala dan Rati keluar kamar mencari nenekku. Aku bingung, nenek kamarnya ada di dekat dapur. Tapi kenapa tidak keluar? Aku berteriak sekencang itu. Waktu menunggu Rati di kamar, aku merasa ada yang memanggil namaku dari luar. Suaranya aku kenal tapi tidak tahu siapa. Benar saja aku keluar kamar. Di kamar depan tempat latihan nari terbuka pintunya. Aku melihat di situ ada perempuan, mirip sekali dengan ibuku. Di situ juga aku melihat ibu terduduk di depan cermin sudut kamar. Loh, ibu kok ada di sini? Tanyaku, tapi ibu tidak menjawab. Di situ ibu menengok ke arahku, terus pergi begitu saja. Aku pun mengikuti ibu keluar. Waktu keluar lorong menuju dapur gelap sekali. Tidak kelihatan apapun kanan kirinya. Aku takut sekali waktu itu. Aku pun tidak tahu Rati kemana. Akhirnya duduklah aku di sofa depan. Dari luar rumah aku mendengar ada senandung sinden laki-laki diiringi musik. Dalam hati, siapa yang menggelar hajatan pagi-pagi buta seperti ini? Tapi diselingin juga ada suara perempuan menangis. Aku pun semakin penasaran. Akhirnya aku keluar dari rumah. Sunyi, dingin, senyap, angin tidak ada. Aku pecahkan suasana itu dengan teriakan, "Rati!" Tetap tidak ada sautan. Akhirnya aku pun masuk lagi buru-buru. Aduh, kenapa sih ini? Aku bingung, aku takut sendirian. Rati sama nenek kemana? Tidak lama suara sinden itu dan suara tangis perempuan itu terdengar lagi dari dalam rumah. Ini apa sih sebenarnya? Masuk ke kamar, aku juga dibuat kaget melihat ada perempuan menari menghadap lemari. Gerakannya gemulai dan handal sekali kelihatannya. Aku pikir itu adalah Rati, tapi waktu orang itu menghadap perlahan menyamping, aku melihat itu wajahku. Sontak aku pun kaget, aku mundur dan aku pun terjatuh. Ini apa? Ini kenapa? Lagi-lagi aku tampar diri sendiri berharap ini adalah mimpi. Kemudian lagi dia mematung, tiba-tiba saja. Anak perawan, masih wangi, kulitnya halus, rambutnya sama kayak ibu. Namanya Ambar sayang. Mendengar itu, aku kaget dan bangun lagi menuju sumber suara itu. Ya, kamar nenekku. Waktu aku masuk ke kamar nenek, aku melihat ada diriku sendiri yang tadi lagi menari-nari. Tahu-tahu ada di depan cermin rias kamar nenek, tanpa ada nenek di sekitar situ. Ternyata benar, karena nenek ada di dapur lagi berbincang sama sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa itu. Entah manusia atau bukan. Siluetnya perempuan, memakai mahkota, tapi dia posisinya tiduran
di meja makan. Telungkup posisinya sambil tangannya mengadah ke dagu. Setengah badan ke bawah, aku tidak jelas. Intinya kelihatan tidak punya kaki. Aku pun semakin bingung dan juga lemas. Akhirnya aku pingsan di saat yang bersamaan aku bangun di pangkuan Rati yang lagi menangis. "Ambar, bangun Bar, aku takut." Di sebelah Rati ada si nenek. Rautnya tenang tersenyum seolah tidak ada apa-apa terjadi. "Bangun Dok, mandi yuk," ujar nenek. Keadaan masih lemas begini bisa-bisanya disuruh mandi. Akhirnya aku bangun, tapi aku bertanya dulu kepada nenek. "Sebenarnya Ambar kenapa, Nek?" tanyaku kepada nenek. Tapi nenek bilang aku cuma pingsan saja, kecapean. Pingsan di kamar dan bangun waktu maghrib. Ya, aku pingsan subuh dan bangun maghrib. Lama sekali. Saat duduk mau makan malam, aku melihat Rati sudah menatapku tidak enak selama di meja makan, seolah menyuruhku bilang kepada nenek kalau aku harus pamit. "Nek, aku pulang malam ini ya," kataku. "Buru-buru sekali Bar, kan baru 4 hari, bilangnya seminggu," kata nenekku. "Rati sakit Nek, aku tidak enak. Aku juga sudah cukup latihannya. Besok-besok aku kesini lagi ya Nek," ujarku menjelaskan. "Loh, tidak bisa begitu Bar," ucapan nenek mengegas tapi masih kelihatan ramah mukanya. "Loh, memang apa yang ditunggu lagi Nek? Kan sudah cukup juga 4 hari. Ini tidak diduga-duga. Aku sakit, Rati pun sakit." Nenek diam saja seolah ada yang disembunyikan. "Ya udah, pulanglah Bar. Lain kali pasti kamu kesini kan?" ucapan nenek seolah yakin aku bakal balik lagi. Akhirnya sekitar jam setengah 9 aku ke terminal memakai becak yang mangkal di ujung pos desa. Sebelum pulang aku baru sempat mengecek HP untuk mengabari orang tuaku kalau aku balik cepat. Di situ aku mendapat SMS 2 kali. Yang pertama dari ibu, yang kedua ada SMS dari nomor yang tidak asing. Dalam SMS-nya cuma ada nomor 6 digit, yang mana aku sadar setelah di bus itu nomorku sendiri. Yang aku telah lagi, isi SMS itu adalah tanggal di mana seharusnya kami balik, yaitu lusa. Kemudian aku bertanya kepada Rati, tapi Rati juga bingung kenapa bisa aku SMS nomor sendiri, sedangkan di pesan keluarganya aku tidak ada SMS ke siapapun. Setelah perjalanan pulang, di rumah aku tidak kunjung membaik. Aku masih sakit yang susah dijelaskan. Gatal tenggorokan dan sendi semuanya sakit, tapi tidak demam. Kalau Rati, dia kabarnya membaik setelah 2 minggu. Karena aku capek begini terus, akhirnya aku ajak Rati ketemuan. Di situ Rati kaget melihatku. "Kamu kok pucat sekali? Kurusan juga? Kamu yakin sudah tidak sakit?" tanya Rati. "Sebenarnya aku masih sakit, sedikit, tidak seperti kemarin sih. Ngomong-ngomong, sebenarnya aku pengen bertanya kepada kamu. Kenapa sih pas di kampung aku?" Di situ raut Rati sudah agak kaku. Jawabannya lama. "Nenek kamu tidak benar Bar. Hari pertama ke sana, aku sudah melihat ada sesuatu di atap rumah nenek kamu. Tapi aku tidak tahu itu apa. Aku merasa itu orang sih. Tapi ngapain juga? Di hari kedua waktu aku mengambilkan kamu minum, aku melihat nenek kamu. Gelagatnya aneh di kamar. Terus aku melihat ada ibu kamu di sofa, lagi duduk melihatin aku. Habis itu dia seperti meludah. Tapi Bar, ibu kamu dipocongin. Makanya aku lari dan airnya tumpah. Yang lebih membuat aku kesal, waktu kamu ke pasar Bar, aku tidur ada yang selalu memanggil nama kamu dari luar rumah.
tapi arahnya dari belakang rumah. Waktu aku mengecek tidak ada. Akhirnya aku makan aja karena aku lapar. Pas lagi enak makan, dari kamar nenek kamu kedengaran suara bersin laki-laki. Aku panik. Akhirnya aku lari mengambil golok dari dapur. Aku tidak mikir itu setan sih, tapi aku takut itu perampok. Jadi aku lari saja dari pintu belakang dan nungguin kamu di depan sambil membawa golok, ungkap Ratih panjang lebar. Di situ aku bengong saja mendengar penjelasan dari Ratih. Itu aja, yakin. Waktu kamu pingsan, aku keluar memanggil nenek kamu. Sambil menangis kejar aku Bar, saking takutnya. Nenek kamu ada di halaman belakang, tapi lagi mandi Bar. Jam 1:30 mandi. Kamu bayangin deh, tapi bodo amat. Aku paksa aja pulang. Akhirnya dia pulang. Waktu sampai kamar, aku melihat kamu lagi menari di depan cermin. Aku tahu itu bukan kamu. Akhirnya aku tidak sentuh kamu. Dan akhirnya kamu pingsan begitu saja. Lalu aku disuruh mengangkat kamu ke ranjang tamu. Sampai akhirnya aku ketiduran, capek menangis di sebelah kamu. Sampai siang. Sorenya nenek kamu entah dari mana, baru balik. Dan tanpa merasa panik sedikit pun. Akhirnya tidak lama kamu bangun Bar. Lanjut Latih menjelaskan. Mendengar penjelasan Ratih yang jauh berbeda sama yang aku alami, aku benar-benar lemas dan kaget. Aku pun bercerita balik apa yang aku rasakan. Ratih juga kaget sekali. Dan kita yakin kalau saat itu aku sudah bukan di dunia ini. Tapi apa itu mimpi? Sepertinya bukan, karena tamparan dari diriku sendiri berasa sekali. Pulang dari pertemuan sama Ratih, aku mau beranikan diri untuk bertanya kepada ibu. Sebenarnya nenek kenapa sih? Kok Ambar tidak boleh ketemu? Tanyaku penasaran. Ibuku terdiam lama sekali. Akhirnya aku pun tinggal pergi ke kamar. Tapi waktu mau tidur, ibu ke kamarku berbasa-basi. Tadi kamu nanyain nenek kenapa? Kamu pengen sekali bertemu nenek? Tanya ibuku. Iya bu, jawabku. Kamu sudah dewasa, sudah saatnya kamu tahu nenek itu bukan orang yang baik. Kenapa ibu benar-benar tidak mau ajak kamu kenal dia? Bahkan ibu sendiri pun ngeri ketemu dia, karena dia selalu mencari pewaris peliharaannya Bar. Waktu ibu muda, ibu dipaksa ikut sanggar. Tapi ibu tahu tujuannya dia apa. Ibu tidak mau jadi pewaris apapun itu aliran dia. Kamu tahu kan foto kakek di kamar nenek? Itu bukan kakek kandungmu Bar. Kakek kandungmu sebenarnya masih hidup. Tapi waktu ibu remaja, dia pergi meninggalkan nenek. Ibu pun sudah mengingatkan sama nenek Bar. Jadi orang biasa saja. Jangan demi ketenaran, kecantikan, dan kepuasan dunia rela berbuat yang merugikan orang. Dia sudah banyak menikah Bar. Setelah ibu merantau ke Bandung, dia sudah menikah dengan 3 laki-laki. Laki-laki terakhir dia menikahi itulah kakekmu yang kamu pernah jumpa waktu kamu kecil. Baik kan orangnya? Memang baik, tidak pantas sama nenekmu yang macam pelacur itu. Tapi dari pernikahan semua itu, nenekmu tidak dikasih keturunan. Cuma sama suami pertamanya saja, yaitu ibu. Ibu tidak tahu kenapa alasannya tidak mempunyai anak. Dan rata-rata kakekmu itu meninggal dengan tidak wajar. Sebenarnya nenek kamu sudah mau tobat semenjak menikah dengan kakekmu yang terakhir. Tapi karena kakekmu sudah meninggal duluan, akhirnya nenekmu berulah lagi Bar. Kamu ingat kan? Dulu terakhir ke sana, kamu ibu ajak pulang paksa karena dia minta kamu. Kamu yang diharap untuk menjadikan pewaris peliharaannya atau apalah itu. Karena itu ibu sudah membantah dari muda. Ibu tidak mau menjadi boneka nenek Bar. Ibu punya pendirian yang kuat dan ibu juga mau punya kehidupan normal. Dulu waktu tinggal sama nenek, sering ada perempuan entah siapa dia. Kadang ada, kadang pergi dari rumah itu. Orangnya cantik sih, tapi ibu tidak yakin kalau dia manusia. Dia semacam lumpuh.
suka duduk di atas meja makan, Bar. Nenek kamu lebih memperhatikan ke dia daripada ke ibu. Makanya ibu sebut itu peliharaan nenek, ujar ibu menjelaskan. Mendengar penjelasan dari ibu itu, aku langsung shock. Apa yang diceritakan ibu sudah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan kebenaran-kebenarannya benar-benar cocok sama yang aku alami. Aku tidak bisa berkata apa-apa, tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku yang polos dan bodoh ini bisa-bisanya melawan orang tua kemarin dan mementingkan egoku. Singkat cerita, hari itu adalah hari pentas. Aku sudah siap gladi gresik. Walaupun lutut dan sendi-sendiku berasa kaku, tapi aku tetap paksakan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Riasanku sudah rapi dan juga beres. Ratih nyemangatin aku terus yang rapuh ini dari belakang panggung. Keren sekali, Bar. Pasti kamu, Bar. Pasti tidak sia-sia perjuangan kita nanti. Semangat yuk, ucap Ratih memberi semangat. Mendengar itu aku merasa lebih lega. Setting panggung dan sambutan sudah mulai terdengar. Suara musik tarianku dimulai. Aku mulai masuk ke pelataran, mulai menari dengan santai dan menutup mata agar aku menghayati musik dan gerakannya. Seketika itu aku terhanyut. Waktu aku buka mataku, aku menari di hadapan orang-orang berseragam. Tanpa mata, tanpa ekspresi, cuma ada satu orang yang menyeringai di sudut para penonton itu. Ya, itu adalah nenekku. Kapan dia datang ke sini? Aku pun sudah hilang fokus. Setiap gong dipukul dan mataku dipejam, keadaanku berubah lagi menjadi aula kampus. Yang aku lihat di sana orang tua, mahasiswa dan mahasiswa lain. Setelah gong dipukul lagi, keadaan berubah lagi. Tapi di sini tanpa penonton. Cuma ada seorang yang aku tidak kenal. Bentuknya perempuan tapi membelakangiku. Aku pun berusaha fokus lagi. Di saat yang sama aku tunggu suara gong berharap keadaan kembali normal. Tapi tidak kunjung datang tabuhan gongnya. Sampai akhirnya aku memejamkan mata, ada suara lirih perempuan. Mampus kamu Jum, Jumirah nama nenekku. Dan aku sadar sudah di atas panggung normal. Dengan tatapan orang-orang yang bingung. Mungkin aku sudah salah gerakan dan aneh. Akhirnya aku berusaha fokus dan pecah sesaat merasa ada ribuan es batu menimpa punggung dan kepalaku. Aku terjatuh dan di situ aku tidak ingat apapun. Terbangun di antara kerumunan temanku dari kru kesehatan. Di sebelahku ada penabuh gendang dan juga Ratih. Aku tadi kenapa? Tanyaku kebingungan. Kamu kesurupan, Bar. Kok tarian kamu jadi kasar? Semua orang kecewa pada takut loh. Segala kamu makanin. Semua bacakan di depan dosen-dosen. Gila kamu. Serkas Ratih menjelaskan. Setelah Ratih menjelaskan, dia pergi meninggalkan aku, petugas dan penabuh gendang tadi. Mbak, kalau bisa habis ini ruqyah atau ke orang pintar ya. Ini bahaya. Bisa jadi nanti Mbak tidak pernah menikah dan punya anak. Gak apa-apa Mbak, ini bisa selesai. Makanya menari itu tujuannya untuk keindahan dan menyampaikan pesan Mbak. Tapi Mbak punya tujuan lain di sini. Sudah, habiskan tehnya. Saya pamit ke depan dulu ya. Aku bingung dengan maksudnya, tapi aku iakan saja. Acara menjadi kacau dan aku benar-benar malu sama teman sekelasku. Aku tidak profesional. Orang tuaku juga pada saat itu datang telat. Untung tapi tetap Ratih membocorkan semua yang terjadi. Ibuku pun marah besar. Tapi bapak tetap tenangin aku bagaimanapun itu.
aku diruqyah dan ke orang pintar. Akhirnya 2 hari setelah itu kondisiku membaik. Sendi-sendi tidak berasa sakit dan aku sudah mulai doyan makan. Aku sudah tidak kurus lagi. Sebulan setelah kejadian itu, nenekku meninggal gantung diri. Kata orang kampung sekitar, nenek dibunuh orang karena menurut warga ada yang menjanggal di kematian nenek. Tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa yang membunuh nenek. Aku sebenarnya sedih mendengarnya, tapi ibu dan bapak malah puas. Aku sempat balik lagi ke desa untuk mengurus pemakaman nenek. Aku tetap jadi orang yang pemaaf dan penurut ke segala tuntunan. Makanya aku tetap kasihan kepada nenek, walaupun nenek sudah berusaha mengambil jiwaku. Pesan di sini, tetap hargai warisan leluhur. Keluargaku tidak pernah heran untuk adanya sesajen dan wangi-wangi kemenyan. Karena untuk menghormati keluarga yang sudah tidak ada, makanya aku selalu biasa saja. Yang tidak biasa itu kalau sesajennya sudah bukan berupa makanan matang, baru aku merasa aneh. Oh ya, semoga tarian-tarian daerah tetap ada seiring perkembangan zaman. Jangan sampai ada yang salah gunakan tarian seperti nenekku. Dan ketenaran juga bukan segalanya di hidup. Kecantikan dan ketampanan bukanlah hal yang penting untuk kelangsungan hidup. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Warisan yang Tidak Diinginkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan semoga pula kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.